Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang belajar bahasa Arab Quran untuk tingkat dasar, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang shibhul jumlah. Ya, shibhul jumlah karena sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam isim yang ada, dan sekarang kita akan membahas tentang shibhul jumlah ya. Apa itu shibhul jumlah? Jumlah kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat ya. Kalimat ya, bukan jumlah dalam Indonesia, tapi ini dalam bahasa Arab. Berarti shibhul jumlah itu kalimat ya. Jumlah itu kalimat. Kalau shibhun itu dapat dikatakan menyerupai. Berarti kalau shibhul jumlah itu berarti menyerupai kalimat ya. Apa dan bagaimana akan kita bahas pada video kali ini. Shibhul jumlah dinamakan shibhul jumlah karena memiliki kemiripan dengan jumlah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab ya. Memiliki kemiripan ya atau menyerupai jumlah ya atau kalimat yang sempurna. Kalau menyerupai ya berarti shibhul jumlah itu nanti tidak disebut dengan kalimat sempurna. Ya. Kemiripannya dalam hal apa? Shibhul jumlah itu tersusun dari dua kata atau lebih ya. Tersusun dari dua kata atau lebih. Namun berbeda dengan shibhul jumlah ya. Dan shibhul jumlah ini berbeda dengan kalimat ya atau jumlah, kalimat sempurna atau jumlah ini. Kenapa? Karena shibhul jumlah ini belum bisa memberikan makna yang sempurna ya. Masih anggap saja masih terpotong-potong sehingga belum bisa memberikan makna yang sempurna. Sehingga dinamakan shibhul jumlah ya. Kalau jumlah itu sendiri adalah kalimat yang sempurna, artinya sudah bisa memberikan makna yang sempurna. Nah, dalam bahasa Arab tentang jumlah atau kalimat itu nanti akan ada dua macam ya. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah ya. Ada juga yang disebut dengan jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari isim-isim saja ya. Kalau jumlah fi'liyah berarti jumlah kalimat yang terdiri dari isim dan kata kerja ya, ada kata kerjanya di sini. Sehingga dapat dikatakan bahwa shibhul jumlah itu adalah rangkaian kata. Ya, rangkaian kata. Kenapa? Karena tersusun dari dua kata atau lebih. Ya, yang mirip dengan kalimat atau jumlah, namun ia bukan kalimat karena tidak bisa memenuhi kaidah yang sempurna. Jadi belum jelas ya maksudnya seperti itu. Kalau bicara dengan berbicara tentang apa? Tentang kalimat yang sempurna, ya shibhul jumlah ini belum sempurna. Di sini untuk shibhul jumlah itu terbagi atas dua kelompok ya. Yang pertama adalah jar majrur atau gabungan dari huruf jar dan isim. Ini sudah kita bahas, sering kita bahas di beberapa video sebelumnya ya tentang huruf jar. Maka ketika ada gabungan antara huruf jar dengan isim itu disebut dengan jar majrur ya. Dan jar majrur ini itu termasuk shibhul jumlah. Kemudian yang kedua adalah susunan dzaraf dan isim. Dzaraf ini adalah keterangan, ya ada keterangan kemudian digabung dengan isim sehingga akan membentuk suatu shibhul jumlah. Oke, pertama kita bahas tentang jar majrur ya. Shibhul jumlah yang pertama adalah jar majrur ya. Majrur artinya apa? Artinya yang ditarik atau diturunkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah isim ya, jar majrur adalah isim ya, isim yang berharokat jar atau kasroh ya. Kasroh kan di bawah ya harokatnya, kan disebut dengan majrur. Jadi semua isim yang harokat majrur adalah semua isim yang berharokat jar di sini atau berharokat kasroh. Tetapi tanda utamanya bukan kasroh saja ya. Memang tanda umumnya adalah kasroh, tapi ada tanda-tanda yang lainnya untuk majrur ini. Artinya apa? Artinya majrur adalah setiap isim yang didahului oleh salah satu huruf jar, itu harokatnya akan berubah menjadi kasroh ya pada umumnya, atau berubah menjadi tanda-tanda yang lainnya. Dan huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda isim menjadi majrur ya. Itu sudah kita bahas di sudah dibahas tentang ciri-ciri isim ya. Salah satunya adalah diawali oleh huruf jar. Contoh tanda majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kaidah huruf majrur ya, huruf jar itu akan mendahului isim ya. Huruf jar itu akan mendahului isim atau di depan isim. Dan ada juga yang bersambung dengan isim ya, bersambung dengan isimnya. Dan huruf jar itu tidak boleh bersambung pada fiil ya.
tidak boleh bersambung pada kata kerja, karena huruf jar itu sebagai tanda dari isim saja, sehingga tidak bisa bersambung dengan fi'il. Dan huruf jar ini merupakan tanda pengenal isim, ya, karena salah satu ciri isim adalah diawali oleh huruf jar. Dan di sini huruf jar jumlahnya ada 9 ya, dari min yang artinya dari, ila artinya ke, an artinya tentang, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, rubba itu artinya terkadang atau sedikit, kemudian bi artinya dengan, ka artinya seperti, li yang berarti milik atau untuk, ya. Kalau kita lihat di sini yang tiga ini ya, bi, ka, dan li ini adalah yang ini dia itu yang mendahului isim, ya. Karena dan tulisannya disambung, ya. Jadi mendahului isim dan tulisannya disambung, sedangkan yang 6 ini adalah yang mendahului isim tapi penulisannya tidak disambung di sini. Contoh jar majrur dalam Al-Qur'an, ya. Pertama bil ghaibi, ya, huruf jarnya apa? Ba, ya. Kemudian ada al-ghaibu, karena dia diawali oleh huruf jar maka harokatnya menjadi kasrah yang menjadi bil ghaibi, ya. Min qablika, ya, minnya ini yang termasuk huruf jar, ya. Bil akhirati, ya. Kalau untuk bi kan tulisannya disambung dengan isimnya, ya, bil akhirati. Terus mir rabbihim ini terpisah minnya, anin nabai ala sam'ihim dan seterusnya, ya. Ini juga misalnya kamasali, ya. Kamasali, ka-nya ini adalah huruf jar yang disambung dengan isimnya. Hasilnya adalah masalun, karena dia kemasukan huruf jar ka, maka harokatnya berubah menjadi kasrah menjadi kamasali. Sama dengan di sini, ya. Liz zakati, ya, dan li ini termasuk huruf jar, ya. Li termasuk huruf jar dan dia disambung dengan isimnya pada tulisannya, ya. Sehingga kata az-zakatu karena diawali oleh huruf li, huruf jar, maka harokatnya menjadi kasrah menjadi liz zakati, ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tanda-tanda majrur pada isim? Tadi kan saya bilang bahwanya tanda umum majrur dalam isim adalah harokat kasroh. Artinya apa? Setiap isim yang diawali oleh huruf jar, maka harokatnya itu akan berubah menjadi harokat kasroh. Yaitu pada umumnya. Ya, ciri utamanya. Karena ada ciri-ciri yang lainnya. Kita cek di sini. Ya. Yang pertama adalah isim mufrad, ya. Isim mufrad itu tandanya ketika diawali oleh huruf jar, maka tanda harokatnya adalah kasroh, ya, baik itu untuk muannas maupun mudzakkar. Contohnya fil baiti, ya, ilal madrasati minal masjidi, ya. Kenapa? Karena semua isim itu defaultnya adalah berharokat dhammah, ya. Ketika diawali oleh huruf jar, maka harokatnya dari dhammah berubah menjadi kasroh. Kemudian sedangkan untuk isim musanna itu tandanya adalah huruf ya, ya. Contohnya seperti ini, ya. Fil yaumaini, ya. Itu tandanya adalah huruf ya ini, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, dari kata yaumun itu mufrad, kemudian yaumani itu musanna aslinya. Ya, dari kata yaumani ketika diawali oleh huruf fi, huruf jar, maka menjadi fi yaumaini atau fil yaumaini, ya. Untuk pembahasan tentang isim mufrad, musanna dan jamak sudah ada di video sebelumnya, nanti silakan dicek, ya. Kemudian di sini ada kata ilal madrasataini, ya. Al madrasataini aslinya dari kata madrasatun, itu mufradnya. Musannanya adalah madrasatani, ya. Musannanya adalah madrasatani. Tapi karena dia diawali oleh huruf jar, maka harokatnya berubah dari kata madrasatani menjadi madrasataini. Sama halnya dengan yang di sini, ya, kata rajulaini, dari kata rajulun mufradnya, ya. Rajulun mufradnya, musannahnya adalah rajulani. Sehingga karena ini diawali oleh huruf jar min, maka dari kata rajulani menjadi rajulaini. Sehingga tanda ini, ya, tanda majrur pada isim musanna itu adalah huruf ya ini. Kemudian pada jamak mudzakkar salim itu tandanya adalah huruf ya, ya, sama dengan musanna tadi itu. Ya, contohnya dari kata lil mudarrisina, ya, lil mudarrisina. Dari kata mudarrisun mufradnya, mudarrisani itu musannanya, jamaknya adalah mudarrisuna.
ya, mudarrisuna berakhir waw sukun dan nun fathah. Tapi karena di sini diawali oleh huruf jar, maka dari kata mudarrisuna menjadi mudarrisina. Nah, inilah kenapa kemarin ketika kita membahas tentang jamak mudzakkar salim itu cirinya adalah berakhir waw sukun dan nun fathah. Tapi ada keadaan di mana cirinya adalah ya sukun dan nun fathah. Nah, inilah yang dimaksud ya. Kenapa kok bisa berakhir ya sukun dan nun fathah? Ya karena salah satunya ketika isim jamak mudzakkar salim itu diawali oleh huruf jar. Ya, sehingga awalnya adalah berakhir waw sukun dan nun fathah, maka di sini menjadi ya sukun dan nun fathah. Ya. Kemudian di sini contohnya anil mu'minina, dari kata mu'minuna dia akan dialih oleh huruf huruf jar menjadi mu'minina. Sama hanya dengan di sini ya, muslimina, seperti itu. Kemudian pada isim jamak muannats salim tanda harokatnya ketika majrur adalah kasroh ya, adalah kasroh di sini. Jadi tanda isim jamak muannats salim itu tanda harokatnya ketika dalam kondisi majrur itu tandanya adalah harokat kasroh. Ya. Contohnya di sini ya. Ilal jami'ati ya, dari kata jami'atun itu mufradnya, jami'atani itu musananya. Terus untuk jamaknya jami'atun ya. Karena dia diawali oleh huruf jar maka menjadi jami'atin. Ya, kalau di sini kan diawali oleh alam berarti ilal jami'ati. Makanya kemarin ketika pembahasan tentang jamak muannats salim itu kan ciri-cirinya adalah berakhiran alif dan tak taknis ya atau tak sampan ya yang berharokat fathah berharokat dhammah atau berharokat kasroh ya. Defaultnya itu berharokat dhammah ya, tapi karena bisa berubah menjadi harokat kasroh karena dia diawali oleh huruf jar di sini ya. Contohnya lagi dia minal ma'lumati ya dan fil khairati situ. Itu tentang siful jumlah yang pertama yaitu jar majrur, maka siful jumlah yang kedua adalah tentang dhorof ya atau dhorfun di sini. Dhorof itu bisa kita artikan sebagai apa? Sebagai keterangan. Dhorof itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan ya, menunjukkan apa? Keterangan waktu ya. Keterangan waktu yang disebut dengan dhorof zaman ya. Atau juga berupa keterangan tempat yang disebut dengan dhorof makan ya. Makan ini artinya tempat ya dalam bahasa Arab ya ini ya. Bukan makan dalam bahasa Indonesia ya, tapi ini adalah makan yang berarti tempat. Sehingga dhorof ini ada dua ya, yaitu berupa dhorof zaman yang merupakan keterangan waktu dan juga dhorof makan yang berupa keterangan tempat. Dan di sini isim yang terletak setelah dhorof maka secara umum berharokat akhir kasroh ya. Sama halnya dengan jar majrur tadi itu. Jadi isim yang terletak setelah dhorof itu juga akan kondisinya adalah kondisi majrur ya. Yang berharokat akhir adalah kasroh pada umumnya. Dan dengan tanda-tanda yang lainnya tadi ya, kayak misalkan yang tandanya kasroh adalah untuk isim mufrad dan isim jamak muannats salim. Sedangkan yang berakhiran ya itu adalah khusus untuk yang musanna dan jamak mudzakkar salim. Itu. Jadi dhorof itu ada dua ya, ada dhorof zaman itu menunjukkan keterangan waktu dan dhorof makan yang menunjukkan keterangan tempat. Kemudian macam-macam huruf dhorof zaman ya. Ada qabla yang berarti sebelum, ada yauma yang berarti pada hari, ada ba'da yang berarti setelah, dan ada lailata yang berarti pada malam titik-titik seperti itu. Contoh penggunaannya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan qabla dhuhri ya, sebelum duhur. Nah, di sini kata duhri itu hasilnya adalah ad-duhru ya, berharokat dhammah ya. Tapi karena dia diawali oleh dhorof zaman qabla, maka harokatnya berubah menjadi kasroh ya, qabla duhri. Kemudian di sini ada kata yaumal ahadi ya, pada hari Minggu. Harusnya ada al-ahadu karena dia diawali oleh dhorof zaman yauma, maka harokatnya berubah menjadi kasroh menjadi yaumal ahadi. Terus ba'dal imtihani, ini aslinya al-imtihanu ujian. Karena diawali oleh ba'da sehingga menjadi harokatnya kasrah yang menjadi ba'dal imtihani yang setelah ujian. Ada juga penggunaan lain dari kata lailatas siyami ya, pada malam puasa. Harusnya kan aslinya asyamu karena diawali oleh dhorof zaman lailata, maka harokatnya berubah menjadi kasrah sehingga menjadi lailatas siyami.
Kemudian tentang dzaraf makan, tadi kan dzaraf zaman ya. Untuk dzaraf makan, hurufnya ada apa saja ya? Ada banyak ya. Ada kata amama yang berada di depan, wara'ah yang artinya di belakang, janibah yang artinya di samping, ala yang artinya di atas atau menempel ya. Khalfa artinya di belakang, fauqa artinya di atas tapi tidak menempel, terus tahta yang artinya di bawah, baina yang artinya di antara, ma'a yang artinya beserta, inda yang berarti di dekat atau di sekitar. Ini adalah macam-macam dari dzaraf makan ya. Contohnya ya. Di sini di surat Al-Hujurat ayat 4 ya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun ya. Wara'il hujurati ya. Wara'a karena dia diawali oleh min maka menjadi wara'i ya. Wara'il hujurati ya. Maka di sini kata dari ini kan termasuk jamak muannats salim ya. Harus aslinya kan al-hujuratu karena dia diawali oleh dzaraf zaman wara'a, maka harokatnya menjadi kasrah menjadi wara'al hujurati ya. Oke, kenapa kalau disebut dengan siful jumlah? Kita lihat ya, kalau misalnya kita gunakan ini aja ya, wara'al hujurati ya. Yang berarti di belakang ini ya, di belakang al-hujurat itu bisa diartikan kamar-kamar ya. Di belakang kamar-kamar. Kan belum jelas ya, apa yang di belakang kamar-kamar? Atau siapa yang di belakang kamar-kamar seperti itu. Sehingga karena memang belum jelas, maka himpunan kata seperti ini disebut dengan siful jumlah ya, menyerupai kalimat tapi belum sempurna. Kemudian ada juga di surat At-Tariq ayat 7 ya, yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Ya. Baini dari kata baina karena diawali oleh huruf jar menjadi baini ya. Bainis sulbi ya, di antara sulbi. Sulbi ini kalau enggak tulang, salah satu tulang dalam tubuh manusia ya. Sehingga karena dia aslinya dia as-sulbu ya. Karena dia diawali oleh dzaraf ini ya, dzaraf makan yang baina, maka menjadi harokatnya menjadi kasrah ya, menjadi bainis sulbi ya. Kemudian di surat Al-Maryam ayat 52 ada kata janibat turi ya, min janibit turi. Janibah di samping ya, ini dzaraf. Sehingga kata at-turi harusnya ada at-turu, maka harokatnya menjadi kasrah menjadi at-turi ya, janibit turi. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat 2 ya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. Fawqa di atas ya, sauti itu artinya sautun. Ya, karena dia diawali oleh dzaraf, maka harokatnya menjadi kasrah yang menjadi sauti. Ada juga di surat Al-Fat ayat 18 ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarati ya. Tahta itu dzaraf, asyajarati adalah isim setelah dzaraf, sehingga harokatnya menjadi kasrah ya. Ini tentang contoh-contoh penggunaan dzaraf dalam Al-Qur'an, dan di Al-Qur'an masih banyak lagi ya untuk contohnya seperti ini. Berikutnya contoh lagi di Al-Baqarah ayat 153 ya, innallaha ma'as-sabirin ya. As-sabirin ini adalah jamak mudzakkar salim ya. Aslinya adalah as-sabiruna karena dia diawali oleh dzaraf sehingga harokatnya atau tandanya adalah huruf ya ya. Yang pertama tadi dari kata as-sabiruna berakhir waw sukun dan nun fathah, maka karena kondisinya adalah dalam kondisi majrur, maka berubah menjadi ya sukun dan nun fathah ya, sehingga dia kata as-sabiruna menjadi as-sabirina seperti itu. Ada juga di surat Al-Mulk ayat 26 ya, qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin ya. Indallahi ya, Allahi aslinya adalah Allahu karena dia diawali oleh dzaraf, maka menjadi harokatnya menjadi kasrah yang menjadi indallahi. Begitu juga di surat Ar-Ra'd ayat 6 ya. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanati. Ya. Al-hasanati ini mufrad ya, mufrad yang muannas. Aslinya adalah al-hasanatu karena dia diawali oleh qabla yaitu dzaraf, maka harokatnya al-hasanati berubah menjadi kasrah ya, qablal hasanati.
Kemudian di Al-Baqarah ayat 187 di sini penggunaan dhorof untuk lailata, dan di sini katanya kata setelah lailata adalah asyam ya. Aslinya adalah asyamu karena dia diawali oleh lailata menjadi lailatas syami. Kemudian ini juga ada yaumal qiyamati ya, yaumal qiyamati. Ini bukan Ar-Ra'd ayat 6 ya, ini keliru ya. Jadi di sini katakannya adalah yaumal qiyamati. Ya, aslinya adalah al-qiyamatu. Kemudian karena dia diawali oleh yauma, maka al-qiyamatu ini harokatnya menjadi kasrah ya, sehingga menjadi qiyamati ya, yaumal qiyamati sini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah simbol jumlah itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah susunan huruf jar dan isim atau disebut dengan jar majrur. Yang kedua adalah susunan dzaraf dan isim ya. Setiap isim yang terletak setelah huruf jar atau dzaraf maka harus majrur ya, kecuali di beberapa keadaan ya. Tidak kita bahas kali ini. Dan tanda-tanda majrur itu secara umum ada dua, yaitu kasroh ya untuk isim mufrad dan jamak muannas salim, dan huruf ya itu untuk musanna dan jamak mudzakkar salim seperti itu. Oke, jadi itu pembahasan kita kali ini tentang simbol jumlah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.